Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang konsep biaya dalam akuntansi manajemen. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi mahasiswa jurusan ekonomi, jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Gunawarma jurusan akuntansi dan manajemen. Pengertian dari konsep biaya, cost adalah biaya, adalah suatu kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan manfaat atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dikatakan sebagai setara kas karena bersumber dari non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Apabila dia setara kas dikatakan setara kas apabila dia dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Contohnya menukar peralatan dengan bahan yang untuk produksi. Ketika biaya telah habis dipakai dan menghasilkan pendapatan, biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa atau expired. Nah, biaya tersebut disebut beban apabila dia telah digunakan dan telah menghasilkan pendapatan. Setiap periode, beban akan dikurangkan pada pendapatan dalam laporan rugi laba untuk menentukan laba periode tersebut. Apabila manfaat suatu barang atau jasa telah digunakan, maka biaya barang atau jasa itu menjadi beban. Berarti dia apabila dia telah dimanfaatkan dan telah habis, dia merupakan biaya. Sebaliknya, biaya yang belum dikorbankan atau belum digunakan diklasifikasikan ke dalam aktiva karena masih bermanfaat di masa yang akan datang. Dia akan bermanfaat masa yang datang, tapi karena dia belum habis. Manfaat informasi biaya bagi manajer itu adalah penilaian persediaan. Dia berguna untuk menilai persediaan yang melekat di dalam persediaan, biaya yang melekat di dalam persediaan. Dia berguna juga untuk penentuan laba usaha. Untuk mengetahui biaya mana saja yang dikurangkan ke pendapatan, dia akan menggunakan. Kedua adalah perencanaan keuangan. Untuk mengetahui perencanaan biaya masa depan, dia ingin untuk mengetahui biaya masa depan, tujuan finansial yang hendak dicapai. Yang keempat adalah pengendalian kegiatan usaha. Usaha untuk mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan biaya yang dianggarkan. Dia dapat berguna untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan sesungguhnya dengan yang kita anggarkan. Untuk pengambilan keputusan, untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan berhubungan dengan biaya. Itulah manfaat informasi biaya bagi manajemen. Klasifikasi umum biaya. Sebagian besar perusahaan manufakturing memisahkan biaya produksi menjadi 3 kategori. Pertama, bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau manufacturing. Nah, kalau kita membuat sebuah produk, kita akan mengeluarkan biaya langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Menghasilkanlah suatu produk. Biaya bahan langsung, bahan baku yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat dengan mudah dilacak langsung ke produk tersebut. Bahan langsung yang dibuatkan, contohnya kita membuat kursi, bahan bakunya adalah bahan langsung, adalah kayu. Kita mudah mengecek ke kursinya. Ini contoh adalah mobil. Tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang dapat dengan mudah dilacak ke unit produksi jadinya, yaitu biaya upah yang dibayarkan kepada pekerja yang memproduksi barang tersebut. Misalnya, saya contohkan tadi adalah membuat kursi. Tukangnya yang bekerja membuat kursi tadi, itulah biaya yang dibayar sebagai tenaga kerja langsung. Nah, biaya overhead pabrik, biaya produksi yang tidak dapat dengan mudah kita lacak ke unit tertentu di produksi kita sangat sulit. Dia ada bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung. Bahan yang tidak digunakan untuk mendukung proses produksi, misalnya pelumas, bahan pembersih yang digunakan di pabrik perakitan mobil, upah yang dibayarkan karyawan yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan produksi, ya, pekerjaan petugas kebersihan, penjaga keamanan. Contohnya di dalam pabrik itu memproduksi pakaian.
Bahan langsung biasanya adalah yang tidak langsung adalah bahan langsungnya tadi adalah kain dan bahan tidak langsungnya adalah kantong plastik. Apabila kantong tersebut tidak digunakan, dia hanya untuk menciptakan atau nanti juga biaya mesin atau lampu yang dipakai saat menerangi dalam proses produksi. Tenaga kerja langsung tidak langsungnya adalah penjaga keamanan, supervisinya, itulah yang dimaksud ke dalam biaya overhead pabrik. Dia tidak bisa kita cek langsung dengan mudah. Biaya non-produksi, klasifikasi biaya produksi dan non-produksi. Biaya penjualan, biaya yang diperlukan untuk mengamankan pesanan dan mengirim produksi. Biasanya biaya berhubungan dengan penjualan. Biaya administrasi, biaya yang semua biaya eksekutif organisasi yang diklasifikasi. Misalnya biaya administrasi kantor itu adalah bukan non-produksi. Biaya produksi dengan biaya periodik. Biaya produksi termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead, manufacturing. Dia masuk ke persediaan di dalam neraca dan masuk ke dalam laba rugi. Sedangkan biaya periode itu mencakup biaya semua biaya penjualan dan biaya administrasi. Berarti biaya non produksi tadi biaya penjualan dan biaya administrasi adalah biaya non produksi merupakan biaya periodik dan masuk ke dalam laporan rugi laba income statement. Kalau sedangkan biaya produksi masuk ke dalam persediaan dalam neraca dan harga pokok penjualan masuk ke income statement. Klasifikasi biaya. Biaya produksi sering diklasifikasikan sebagai berikut: bahan baku, masuk biaya utama prima cost, tenaga kerja langsung masuk biaya prima cost, dan biaya tenaga kerja langsung juga disebut juga biaya konversi cost, dan overhead langsung disebut juga biaya konversi cost. Berarti di dalam klasifikasi biaya produksi dikategorikan dua, prima cost dan konversi cost. Prima cost itu adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, sedangkan konversi cost adalah tenaga kerja langsung dan overhead langsung. Kenapa dia dibilang konversi cost tenaga kerja langsung? Adalah tenaga kerja itu mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Sama dengan overhead pabrik. Inilah terminologi biaya produksi, ada biaya tenaga kerja langsung, bahan langsung, biaya overhead langsung. Dia masuk prima cost, nanti biaya konversi. Nanti ada biaya non produksi, dia masuk ada biaya marketing, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Klasifikasi biaya menurut prediksi perilaku. Biaya juga kita klasifikasikan berdasarkan perilaku. Biaya mengacu pada bagaimana biaya itu bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas. Klasifikasi yang paling umum adalah variable cost, fixed cost, dan mixed cost atau biaya campuran. Dia berubah sesuai dengan perilaku. Ini biaya kita bagi berdasarkan perilaku. Misalnya variable cost, total tagihan sales Anda didasarkan pada berapa teks yang Anda kirim. Dia akan naik nanti naik sesuai dengan jumlah yang kita kirim, banyak yang kita kirim. Sedangkan apabila per unit dia akan konstan. Ini apabila variabel. Sedangkan biaya tetap, biaya kontrak bulanan Anda, ponsel Anda ditetapkan jumlah menit bulanan kontrak Anda. Biaya kontrak bulan tidak berubah berdasarkan jumlah panggilan Anda. Dia tidak akan berubah berdasarkan kuantitas panggilan. Dia akan tetap konstan. Dia hanya berdasarkan kontrak tadi. Dia akan tetap stabil dia. Tapi apabila dia per unit, dia akan mengalami penjatan kotak bulan bila biaya tetap rata-rata panggilan pertemuan sudah berkurang, karena semakin banyak panggilan yang dilakukan dia akan berkurang. Apabila makin sedikit dia akan naik ke atas gitu. Itu yang mengakibatkan peak cost. Apabila kuantitasnya makin banyak yang kita produksi sampai ke batas kapasitas normal, dia akan tetap dan apabila sedikit dia akan mengakibatkan biaya per unitnya akan besar. Jenis biaya tetap.
berkomitmen jangka panjang tidak dapat dikurang secara signifikan dalam jangka pendek. Berarti jenisnya biaya tetap ini dia tidak bisa dikurangi dalam jangka pendek. Dia akan tetap penyusutan misalnya bangunan, peralatan, dia akan tetap dapat kalau di ekstensinya dapat diubah dalam jangka pendek oleh keputusan manajerial. Contohnya periklanan, itu ada yang berkomitmen dan bersinergis. Mixed cost atau biaya semi variabel. Biaya mengandung elemen variabel dan tetap pertimbangannya adalah cost variabel. Ya akan tetap ada sebagian biaya variable cost dan ada sebagian fixed cost. Nah, ya. Ini contohnya dia bisa akan nanti di mix dalam persamaan, biaya campur dapat dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan A tambah B. Y adalah total biaya, nanti adalah total fixed cost-nya, B adalah total variabelnya, X adalah level aktivitasnya. Ini salah satu contoh ya, bisa nanti Anda lihat bahwa utility tetap digunakan, dia akan total cost-nya dapat 100. Analisa mixed cost, analisa akun dan pendekatan teknik. Analisa mixed cost itu ada dua, dengan analisa akun, setiap akun degradasi biaya variabel atau biaya berdasarkan pengetahuan analisa bagaimana akun itu bertindak. Biasanya ini berdasarkan transaksi, sebagian orang yang mengerjakan atau ahlinya setelah bisa membedakan ini masuk biaya ini masuk biaya ini. Ada juga pendekatan teknik klasifikasi biaya berdasarkan evaluasi insinyur industri tentang metode produksi dan bahan tenaga kerja dan persyaratan overhead. Biasanya pendekatan teknik. Ini ada yang pendekatan akun dan pendekatan teknik. Teknik ini biasanya berdasarkan dari bagian produksi menentukan ini adalah biaya variabel, ini adalah biaya tetap, dan ini adalah dia akan selalu tetap. Mempersiapkan laporan pendapatan untuk perusahaan dagang menggunakan format tradisional dan kontribusi. Nah, kita membandingkan dua format tradisional sebenarnya adalah variable costing dan full costing sebenarnya. Yang pertama adalah format tradisional, nanti ada penjualan, cost goods sold, ada gross margin-nya atau laba kotornya, nanti ada beban penjualan dan administrasi, dapat net income-nya. Digunakan terutama untuk pelaporan eksternal. Ini digunakan untuk eksternal. Sedangkan untuk format kontribusi atau kontribusi format, ada sell, penjualan, ada nanti biaya variabel, nanti baru dapat kontribusi margin, nanti ada biaya tetap, baru dapat income. Digunakan biasakan oleh manajemen. Format kontribusi margin mengalokasi KMBA berdasarkan perilaku. Pendekatan kontribusi berbeda dengan pendekatan yang kenal. Pendekatan tradisional mengatur biaya dalam format fungsional. Biaya yang berkaitan dengan produksi, administrasi, dan penjualan dikelompokkan berdasarkan tanpa memperhatikan perilaku biaya. Itu yang menggunakan full costing atau tradisional, pendekatan tradisional. Sedangkan pendekatan tradisional digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal, digunakan untuk pihak luar dari dalam perusahaan, bukan dalam perusahaan. Biasanya di dalam perusahaan menggunakan variable costing atau pendekatan kontribusi. Penggunaan format kontribusi. Format laporan rugi laba kontribusi digunakan sebagai alat perencanaan dalam pengambilan keputusan internal. Kami yang menggunakan pendekatan ini adalah dalam menganalisa biaya dan volume laba, penganggaran, pelaporan data laba tersegmen. Ini adalah pelaporan di dalam masing-masing bagian. Keputusan khusus, pendapatan, penetapan harga jual, penetapan membuat atau membeli. Biasanya kita apabila memproduksi sendiri atau membeli dari luar, mana yang lebih untung, biasanya digunakan untuk format pengambilan keputusan oleh manajer. Memahami perbedaan biaya langsung dan tidak langsung. Kelas biaya untuk pembebanan biaya ke objek biaya. Biaya dibebankan ke objek biaya dengan tujuan untuk mempelajari tingkat laba dan pengendalian. Objek biaya adalah segala sesuatu di mana data biaya termasuk produk, lini produk, konsumen, pekerjaan, dan suborganisasi. Contohnya sebuah rumah sakit ingin menetapkan biaya unit operasi, maka objek biaya adalah unit operasinya. Adalah penentuan biaya itu berdasarkan objek yang menjadi dasar dari misalnya bagian unit operasi atau bagian pemeliharaan,
atau bagian maintenance, itu adalah merupakan objek-objek dari unit-unit organisasi. Menetapkan biaya objek biaya dibagi dua, direct cost dan indirect cost. Biaya yang dapat dengan mudah dilacak ke unit produksi objek biayanya, misalnya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Indirect cost, biaya yang tidak langsung, biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri unit produksi atau objek produksi, misalnya overhead pabrik, itu adalah biaya indirect cost. Memahami KPI yang digunakan dalam pengambilan keputusan, differential cost, opportunity cost, dan sunk cost. Nah, klasifikasi untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan melibatkan pilihan antara setidaknya dua alternatif. Hanya biaya yang manfaat yang berbeda di antara alternatif yang relevan suatu keputusan. Semua biaya yang dimanfaatkan lainnya dapat dan harus diabaikan sebagai tidak relevan. Klasifikasi biaya untuk pembuatan keputusan. Biaya sangat penting sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Hal ini manajemen harus memahami konsep biaya, differential cost dan opportunity cost dan sunk cost. Differential cost disebut juga relevant cost atau incremental cost. Differential cost adalah perbedaan biaya antara dua alternatif, sedangkan differential revenue adalah perbedaan penghasilan antara dua alternatif. Perbedaan umum antara dua alternatif yang relevan dalam pembuat keputusan dalam kondisi tidak berubah di bawah berbagai alternatif tidak mempengaruhi keputusan yang telah dibuat. Contohnya PT ABC, Anda memiliki alternatif menggunakan komputer merek A dan B, dioperasikan untuk disewakan. Keputusan manajemen tergantung pada operator yang menggunakan komputer tersebut. Apakah terdapat perbedaan upah, selisih upah operator yang disebut dengan differential cost. Differential cost dan revenue cost. Biaya dan pendapatan berbeda antara alternatif. Misalnya kita contoh example, Anda memiliki pekerjaan yang membayar 1.500 per bulan di kota asal Anda. Anda memiliki tawaran pekerjaan di kota tetangga membayar 2.000 per bulan, dolar per bulan. Biaya perjalanan ke kota adalah 300 per bulan. 300. Differential revenue-nya adalah 2.000 dikurang 1.500 dolar, dapatlah 500 dolar. Itulah differential revenue. Differential cost-nya adalah biaya yang dikeluarkan 300. Inilah yang membedakan. Opportunity cost. Adalah manfaat potensial yang hilang atau dikorbankan karena adanya keputusan untuk memilihnya satu alternatif yang lebih menguntungkan. Manfaat potensial revenue, pendapatan laba bersih atau cost saving, opportunity-nya hanya ada dalam pengertian ekonomi dan tidak dicatat dalam pembukuan. Biasanya opportunity itu tidak dicatat, hanya ada dalam pengertian ekonomi. Biaya ini biasanya tidak dimasukkan ke dalam catatan akuntansi, tetapi harus dipertimbangkan secara implisit dalam semua keputusan. Ini tidak ada di dalam catatan akuntansi maupun catatan keuangan, tapi hanya ada dalam notes atau catatan dalam analisa pengambilan keputusan. Mana yang biaya opportunity cost dan mana biaya revenue-nya. Opportunity cost, potensi manfaat yang diberikan ketika suatu alternatif dipilih atas yang lain. Jika Anda tidak kuliah, Anda bisa mendapatkan 15.000 US dollar per tahun. Biaya yang Anda untuk kuliah di 1 tahun adalah 15.000 US dollar. Apabila tidak kuliah, Anda bisa mendapatkan 1.000 biaya peluang yang dikeluarkan. Kalau sunk cost, biaya yang hangus atau yang hilang yang telah dikeluarkan tidak dapat diubah sekarang atau masa depan. Biaya ini harus diabaikan ketika membuat keputusan. Biaya ini tidak kita pakai. Anda membeli sebuah mobil dengan harga 10.000 2 tahun, 10.000 US dollar 2 tahun. Biaya ada 10.000 hangus karena apakah Anda mengendarainya, memakirnya, memperdagang atau menjualnya. Anda tidak dapat mengubah biaya
10.000. Dia setelah kita beli kendaraan, kita tidak bisa mengambil keputusan. Itu adalah merupakan sebagai biaya yang telah kita pakai untuk kita gunakan kendaraan itu. Inilah disebut biaya yang tidak punya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Sunk cost juga, karena biaya hangus tidak dapat dirubah dan karenanya tidak dapat menjadi biaya diferensial, dia tidak dapat jadi biaya alternatif dalam pengambilan keputusan. Biaya tersebut harus diabaikan dalam pengambilan keputusan. Sementara siswa biasa menerima gagasan bahwa biaya hangus harus diabaikan pada tingkat abstrak. Seperti kebanyakan orang, mereka sering mengalami kesulitan dalam menerapkan gagasan ini. Sunk cost atau biaya tertanam ya. Contohnya keputusan mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Maka nilai aktiva lama atau nilai buku yang setelah penyusutan aktiva lama adalah sunk cost dan tidak relevan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan mesin baru. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, baik khusus mahasiswa Universitas Gundadharma. Sebelum menonton video berikutnya atau menonton video yang lain, mohon untuk dapat di-subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa tunggu bahasan selanjutnya tentang akuntansi manajemen atau akuntansi biasa atau pengantar akuntansi di channel saya, Riz Edukasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman.